Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, pagi ini saya akan coba road bike-an sama teman Spartan, ada dua, Coach Eeng sama satunya nggak tahu nih. Saya coba test ride si Giant TCR Advance Pro. Nanti kita juga akan ada sesi penimbangan seberapa sebenarnya signifikan ringannya si Giant TCR ini kalau dibandingin sama Giant TCR Advance yang biasa. Oke, kita nunggu Coach Eeng dulu yuk. Oke, kita sekarang sedang berada di Sate Mbah Margo bareng sama teman-teman dari Spartan. Nah, saya akan membandingkan dua sepeda Giant TCR Advance Pro ya. Jadi ini adalah tahun 2019. Bedanya adalah punya saya ini dia versi frame set, dijualnya frame set dan masih rim brake. Kalau punya si Eeng ini dia udah pakai disc brake dan dia versi full bike. Jadi dia dijual full bike. Kalau ini dijualnya nggak full bike. Jadi kalau yang full bike sama yang nggak full bike itu bedanya ada di beberapa part. Nah, terus ada juga yang harus diperhatikan kalau kita mau beli Giant TCR ya. Karena ada dua jenis. Ada yang TCR Advance itu Pro. Cirinya di sini ada tulisannya nih. Ini Pro. Ini juga Pro. Nah, kalau yang TCR Advance biasa itu ada TCR Advance 1, 2, 3, ada versi Pro dan versi Com. Versi Pro itu yang buat all round, kalau yang Com itu buat climbing. Tapi tulisannya beda, karena di situ tulisannya TCR Advance bukan Pro. Di situ juga TCR Advance ada tulisannya 1, 2 atau 3. Nah, punya si Eeng ini TCR Advance 1 Pro. Oke. Apa aja yang didapat atau apa aja bedanya dengan seri TCR yang biasa? Itu yang paling gampang dilihat adalah di sini. Di headsetnya itu dia pakai overdrive 2. Jadi dia lebih besar headsetnya. Isunya sih dia meredam getaran dengan lebih baik dan juga buat cornering, kontrolnya di jalan itu handlingnya itu lebih bagus. Itu bedanya yang pertama. Terus yang kedua, framingnya yang dipakai itu juga karbonnya jenisnya kayak beda. Mungkin dia punya tore lebih bagus. Pokoknya intinya dia lebih ringan daripada yang TCR Advance biasa. Oke, nah TCR Advance yang versi Pro 1 punya si Eeng ini dia disc brake. Dia udah pakai Ultegra R8000. Cirinya di sini. Kalau R8000 tuh dia sampai di sini aja. Kalau yang 6800 tuh putihnya sampai bawah sini. Dan dia juga punya bentuk lekukan di holdernya ini, drifternya ini lebih melengkung daripada yang R8000. Oke, itu. Ini disc brake, jadi dia pakai disc brake, pakai Giant SLR 1 4 cm. Dan kalau yang TCR Advance yang versi Pro ini dia pakai cranknya Praxis, jadi dia udah full karbon cranknya. Ini sadelnya Giant juga, Giant Contact. Bannya Continental GP5000 ini udah bawaannya. Disc brake-nya Ultegra juga rotornya. Nah, kalau yang ini dia kebetulan dapat juga Giant ini dilengkapi dengan grup setnya juga Ultegra R8000 juga. Cuma ini drawbarnya dia pakai Pro Vibes 7 1,5 jutaan. Stemnya dapat Giant Contact SL karena emang agak susah nyari overdrive 2 di pasar. Jadi mungkin ownernya dulu, saya ambil second barangnya. Ini ownernya paling dia ngambilnya juga partnya Giant. Kalau
Drawbar sih banyak di aftermarket, tapi stemnya yang agak susah dicari. Oke, pakai Ultegra, rim brake, lalu wheelsetnya pakai Mavic Axiom ala-ala dengan ruji-rujinya pipih ya, spok pipih, jadi udah agak lumayan lah, nggak malu-maluin banget. Bannya Innova V-Smile Pro, ini ringan banget, dia cuma 225 gram beratnya per pieces, jadi lebih ringan daripada Continental yang semalam saya timbang. Continental Grand Sport tuh lebih berat lagi, 725 dengan tekanan maksimal 145 psi. Jadi ini bannya lumayan nih, super ngebut nih bannya. Lalu cranknya juga Ultegra R8000, FD-nya Ultegra R8000, RD-nya Ultegra R8000. Nah, cuma dia sprocketnya itu masih 1128, jadi cukup kecil, 11 speed 1128. Tapi emang shiftingnya buat perpindahan giginya tuh enak banget. Sadelnya saya dapat Cannondale karena ini sadel lepasan ya. Sadel orinya bawaannya tuh rusak kayaknya, udah nggak layak dipakai lah. Mungkin sepedanya ini dulunya lama nggak dipakai, jadi saya ganti seadanya dulu pakai sadelnya Cannondale. Secara framing sih ini enak meskipun dia size-nya M. Ini size-nya M, settingan ini untuk tinggi badan saya. Jadi kalau di size chart, size M itu hanya untuk tinggi badan 171 sampai 180. Tapi ternyata pas saya pakai, saya fitting ala kadernya ya, fittingnya ini asal enak aja. Ini ternyata tinggi segini ini untuk settingan tinggi badan saya 168 cm. Saya nggak ada masalah di settingan seat postnya, yang saya agak masalah adalah reach-nya. Karena emang ini kelihatan banget kalau reach-nya agak kepanjangan di saya, jadi di tangan tuh agak kerasa pedes. Dibandingin dengan Giant TCR biasa yang kemarin, yang punya saya yang hijau itu, Giant TCR Advance 1 tahun 2018 yang kemarin sih, kayaknya framingnya, geometrinya nggak ada bedanya ya. Saya ngerasa aman-aman dan enak-enak aja pakai dua sepeda ini. Yang ngebedain cuma bobotnya. Kalau bobotnya si TCR Advance 1 kemarin saya timbang itu 8 kg dengan pedal. Si TCR Advance Pro ini dia bobotnya 7,5 kg dengan pedal. Jadi selisih 500 gram. Jadi ya kira-kira kalau secara statistik yang bisa kita ukur dengan mudah itu bedanya. Nah, mungkin itu review saya buat si Giant TCR ini. Buat teman-teman yang mau beli Giant, perhatikan beda antara Giant TCR yang Pro dengan Giant TCR Advance Pro dan TCR Advance Com. Karena Giant TCR 123, Advance 123 itu ada dua versi Pro dan Com. Nah, di atasnya ada Giant TCR Pro dan di paling atas ada Giant TCR SL. Selain ada juga yang Pro Team Issue. Oke. Mudah-mudahan ini menambah wawasan teman-teman semua tentang perjalanan, dan mudah-mudahan menginspirasi teman-teman juga buat upgrade sepeda ke Giant. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum.